Dua merek ponsel akan menghadirkan perangkat baru, yakni Redmi K50 Gaming Edition dan Redmi K50 pada Februari 2022. Masih sebulan lagi peluncurannya, beberapa spesifikasi dari dua ponsel itu sudah bocor secara online. Bocoran terbaru adalah model Redmi K50 Gaming Edition yang akan datang dengan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Hal ini adalah kemajuan teknologi baru oleh perusahaan China itu, dan informasi ini kami dapatkan sumbernya langsung dari China. Sementara, Redmi K50 biasa juga dilaporkan tiba pada Februari 2022. Dan hari ini muncul konfirmasi resmi dari perusahaan terkait dengan beberapa spesifikasi. Salah satu pembocor memberitahu di media sosial Weibo dan menjelaskan bahwa series itu akan tiba bulan depan. Series Redmi K50 akan diluncurkan di pasar China terlebih dahulu, dan kemudian akan diluncurkan di Indonesia yang bakal mengganti namanya menjadi Poco F4. Mengaca pada sebelumnya, ponsel Redmi K40 sudah rilis di China, ketika masuk Indonesia namanya menjadi Poco F3. Mengenai spesifikasinya, berikut ini akan kami paparkan terkait spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi K50 atau kita sebut Poco F4 dengan berbagai spesifikasi lengkap dan harganya. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin bilang kalau visual smartphone di video ini hanya sebatas ilustrasi saja, karena kami akan fokus bicarakan spesifikasinya saja. Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium, tentu desain daripada spesifikasi Xiaomi Poco F4 sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana Xiaomi membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Seperti dari segi bodinya yang tampak sangat begitu menawan dengan bezel smooth pada setiap sisi sudutnya. Bahkan bentuk bodi pada spek Xiaomi Poco F4 ini juga memang terlihat begitu ideal sebagai perangkat premium yang membuatnya tampak anggun. Tak hanya itu, di bagian punggung bodi Xiaomi Poco F4 telah menerapkan konsep yang sangat epik dan menawan. Pasalnya, pihak produsen telah mengusung mekanisme modul kamera belakang yang ditempatkan secara vertikal pada sisi kiri atas. Belum lagi dengan tampilan depannya, di mana Xiaomi Poco F4 telah mengusung mekanisme layar penuh dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Layarnya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 85,9%, sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif. Didukung pula panel Dynamic E4 AMOLED dengan kemampuan refresh rate 120 Hz untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis. Selain itu, kita akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Xiaomi Poco F4, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama, yang jelas bahwa Xiaomi tetap mengandalkan chipset Snapdragon 870 yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Untuk masalah chipsetnya, kami dapat bocorannya dari forum China dan juga dari situs Geekbench, yang biasanya sering membocorkan spesifikasi smartphone terbaru. Selain itu, kehandalan chip pada ponsel Xiaomi ini juga tak bisa dilepaskan dari kemampuannya dalam mengontrol setiap program berjalan, agar mampu beroperasi secara maksimal. Bahkan kontrol dayanya pun terbilang sangat fungsional mengingat sanggup menjamin baterai secara lebih hemat meski konsumsinya terbilang tinggi. Apalagi RAM dan internal Xiaomi Poco F4 ini juga telah menawarkan kapasitas 8 dan rumornya 12 GB, dengan internal 128 dan 256 GB. Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Bergerak ke sektor lain, kini saatnya kami mengupas masalah kamera dari spesifikasi Xiaomi Poco F4 sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional. Di mana dalam soal fitur fotografi ini, Xiaomi telah menerapkan mekanisme kamera handal, dengan dukungan teknologi maupun fitur fungsional yang akan benar-benar memanjakan penggunanya nanti. Ketiga lensa kamera ini masing-masing memiliki resolusi 50 atau 108 megapiksel. Lalu untuk kedua kameranya masih belum kami ketahui resolusinya. Tak sampai di situ saja, kamera Xiaomi Poco F4 sendiri juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 8K. Sehingga dipastikan bakal sanggup menghasilkan video yang terkesan lebih realistis dan tajam. Apalagi ada pula fitur Gyro UI sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret objek maupun rekam video.
Tak sampai di situ, pada HP Android, Xiaomi terbaru ini juga telah disematkan kamera depan yang besar, yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi Xiaomi Poco F4 pun turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Pasalnya pada perangkat Android ini telah mendapatkan dukungan akses jaringan 5G. Bahkan tak lupa juga jika Xiaomi pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat untuk memudahkan para pengguna. Seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, dual speaker stereo, fingerprint di samping, infrared port, USB Type-C, dan juga USB on the go. Sayangnya untuk lubang audio jack 3,5 mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Yang jelas, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa lini konektivitas pada spesifikasi Xiaomi Poco F4 terbilang sudah sangat canggih dan memiliki fungsionalitas cukup tinggi. Selanjutnya, segmen yang akan kami bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi Xiaomi Poco F4, di mana secara kapasitas baterai Xiaomi Poco F4 sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 67 Watt, yang diklaim sanggup memberikan akses suplai daya dalam waktu 12 jam lebih secara efisien dan hemat. Untuk harganya sendiri, menurut pembocor asal China, smartphone ini akan dibanderol dengan harga 4 jutaan sampai 5 juta rupiah saja. Untuk tanggal perilisan, HP ini akan rilis ke China pada Februari 2022 mendatang. Untuk pasar Indonesia bakal masuk pada pertengahan bulan di tahun 2022. Demikian pembahasan dari kami mengenai informasi Poco F4. Semoga pembahasan tentang smartphone ini bisa menjadi referensi bermanfaat untuk kalian semua. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.